Hanya melayani. Oh Yesus, kami mau melayani. Hanya melayani-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Tuhan Yesus, beberapa hari kami setiap pagi sudah berdoa bersama. Biar ini menjadi kebiasaan bagi mereka nanti di rumah masing-masing. Sehingga apa yang kami buat di sini tidak sia-sia. Biarlah pesantren kilat ini. Betul-betul membawa mereka kepada satu terobosan ilahi yang membawa mereka mengalami perubahan secara pribadi, sehingga Kristus nyata dalam hidup mereka. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami semua dan bagi pemirsa YouTube yang ada, supaya mereka juga melakukan hal yang sama di rumah mereka setiap hari, sehingga keluarga mereka, sakinah keluarga ilahi, sakinah keluarga ilahi, keluarga yang memiliki mesbah doa, dan lewat keluarga itu garam dunia, terang Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang. Kuasa-Mu bekerja. Sementara kami sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. Itu sempurna adanya. Penting untuk diingat bahwa penggunaan istilah-istilah agama Islam itu harus dilakukan dengan rasa hormat, dengan pemahaman yang benar terhadap konteks dan maknanya. Pendeta Risuli Lubis sering menggunakan istilah-istilah yang ke-Islam-Islaman untuk disampaikan kepada jemaatnya. Tetapi banyaknya istilah yang dipergunakan tersebut kurang pasyah. Contohnya sebagai berikut. Keluarga, sakinah keluarga ilahi. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Dalam agama Islam, ilah berarti sesembahan, sehingga memiliki dua makna, yaitu sesembahan yang benar atau sesembahan yang batil. Jika ilah dimaksudkan kepada Sang Pencipta, maka itu artinya ilah yang hak. Penggunaan istilah ilah yang bermakna sesembahan yang benar sebagaimana tersebut dalam kalimat syahadat. Jika istilah ilah ditujukan kepada selain Allah, maka maksudnya adalah ilah yang batil, sesembahan yang tidak benar. Ilah yang palsu ini bersinonim dengan istilah togut, yaitu sesembahan selain Allah. Apakah Pendeta Risuli Lubis menyembah Tuhan yang satu? Apakah Pendeta Risuli Lubis menyembah Tuhan yang benar? Saya juga nggak tahu. Silahkan dinilai sendiri ya. Saran saya untuk Pendeta Risuli Lubis, supaya mengurangi atau jangan mencuri lagi, atau berhentilah merampok istilah-istilah di dalam Islam saat melayani jemaatnya. Karena jika pendeta ini salah memaknai istilah-istilah Islam, kemudian disampaikan kepada jemaatnya dengan makna yang salah, justru akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi ya bagaimana lagi, dari dulu Pendeta M3 ini suka sekali membangun narasi yang buruk tentang Islam. Saya nggak tahu apakah mereka itu memang sudah merencanakan nanti habis sholat kita ke sana ya, nggak tahu juga ya. Kemungkinan yang lain juga bisa, kemungkinan juga mereka lagi doa-doa dapat wahyu, cari gereja yuk, cari gereja. Nggak tahu juga kan, kemungkinan boleh lah. Saya kan ngomong di YouTube begitu kemarin, udah 10.000 yang nonton, kemungkinan kan boleh lah, ya kan. Yang ketiga kemungkinan juga ya, mereka ini takut ya kalau gereja itu dibiarkan, karena gereja ini kan punya kuasa, bisa menarik orang-orang percaya Yesus. Ya mungkin mereka takut, ya bukan hanya menjaga orang lain, menjaga dirinya sendiri. Dia takut tertarik. Kampret. Belum lagi yang di Batam tuh,
Kalau nggak salah yang di Batam baru 3 minggu yang lalu ya. Yang di Batam ya. Jadi kenapa bisa seperti ini? Makanya saya bilang kita bersyukurlah kita di sini bisa memuji menyembah Tuhan ya, aman-aman ya. Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tapi kadang-kadang karena terlalu aman kita juga akhirnya tidak semangat ya. Kadang-kadang perlu ada tekanan-tekanan itu. Baru kita semangat. Bodoh. Ya, kalau aman-aman terus, minggu besok aja lah gua gereja kan gitu. Nah, karena aman. Tapi kalau sulit, ya, untuk ke gereja itu sulit, wah itu orang malah dia berusaha bagaimana bisa dia ke gereja. Adu domba, penipu dalam nama agama. Benar-benar ngeri gegen pressing MU-nya. Nah, inilah yang dinamakan blunderisasi. Ketika di awal, Pendeta Risuli Lubis prihatin dengan adanya gereja yang digeruduk dan susahnya beribadah. Tetapi di akhir kesimpulan, udah merasa aman dalam beribadah. Kok malah membangun narasi yang seakan-akan pingin digeruduk juga. Yah begitulah, kalau mulut mendahului otak, yang terjadi adalah omongan sampah. Kita kelihatan goblok ya kan. Sebenarnya ya, memang pendeta ini suka cari masalah sendiri. Nanti kalau benar-benar digeruduk lagi, nangis-nangis, koar-koar menjerit histeris, kemudian stroke. Dasarnya emang pendeta Risuli Lubis itu ahlinya provokasi. Saudara, tetapi kita prihatin kenapa hal ini bisa terjadi. Ya kan, padahal kita kan anak bangsa ya. Kita warga negara Indonesia yang sah. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ya. Untuk kita bisa menyembah memuji Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini sekarang zaman sudah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Ya. Dan gerakan Islamisasi Asia ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu betul. Apakah betul-betul membonceng kepada gerakan politisasi di Papua? Saya nggak ngerti. Dan saya masih percaya bahwa Ustadz Fadlan dan kawan-kawannya dalam gerakan Islamisasi Asia termasuk merambah West Papua. Mereka punya hati nurani murni untuk mengislamkan orang asli Papua sesuai keyakinan kepercayaan mereka untuk membawa rahmat ilahi kepada orang-orang asli Papua. Dan dengan keyakinan itu mengatakan kalau orang asli Papua semua yang istilahnya orang Indonesia, yang orang Papua ini karena bagiannya adalah Asia, mereka juga menjadi Islam, dapat menerima rahmat Tuhan, dia akan mendapatkan pahala dari surga. Itu keyakinan mereka, kita nggak bisa salahkan. Saya nggak pernah salahkan orang-orang yang memurtadkan orang Kristen dari Yesus. Saya nggak pernah salahkan mereka. Yang saya selalu salahkan kita, pendeta-pendeta, gembala-gembala salah, gereja salah. Kenapa mereka bisa hilang? Kenapa mereka bisa lepas? Lalu ada lagi teori teologi yang paling kurang ajar yang mengatakan, ya itu berarti mereka bukan orang terpilih. Ngaco kamu. Astaga. Waktu mereka di dalam kalian bilang terpilih. Oh ini orang terpilih. Ya uangnya dikasih masuk di kolekte. Oh itu uang terpilih. Tapi begitu mereka murtad melepaskan imannya, kalian bilang itu mereka bukan orang terpilih. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Kemungkinan mereka kalau lihat gereja mereka takut. Ya kan? Selain ada salib, ya ada juga urapan. Haleluya. Ya kemungkinan, itu kan kemungkinan ya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan terlalu sinis kita dengan tricky. Saya mau katakan, kekristenan itu harusnya tulus, polos, apa adanya, jujur di hati. Jangan bicara sok rohani, penampilannya rohani. Memang orang model saya ini memang orang bilang Pak Yos ini kayak nggak kelihatan pendeta. Nggak masalah, Tuhan tahu hati saya kok. Cakep, mantap. Nah, inilah pernyataan yang paling saya suka. Pernyataan Joshua Tewu yang walaupun nggak ada orang yang anggap dia sebagai pendeta pun, Joshua Tewu nggak ada masalah, karena dia tulus melakukan demi kekristenan.
Tapi coba lihat tayangan yang satu ini, pasti beda banget, pengennya diakui, dan bahkan, dirinya itu mengangkat dirinya sendiri, sebagai utusan Tuhan. Nih contohnya. Saya katakan, haleluya. Saudara belum disuruh duduk, udah duduk. Haleluya. Saya berdiri dari tadi terus ya. Luar biasa. Ayo berdiri. Aduh. Ayo berdiri. Gimana saudara mau taat sama Tuhan, sama utusannya aja nggak taat ya? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.